Halo semuanya, kalau Anda terjun di dunia pemasaran, nama Philip Kotler itu udah pasti nggak asing lagi. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kerangka berpikir terbaru dari sang maestro, sebuah mantra yang bisa jadi akan mengubah total cara Anda melihat pemasaran. Oke, kita langsung aja ya. Mungkin Anda sudah hafal di luar kepala soal 4P yang klasik itu. Tapi lupakan dulu sejenak, karena Kotler sekarang merangkum esensi pemasaran modern ke dalam satu akronim baru yang, wah, sangat kuat. Dan ini dia mantranya, CCD-VTP. Kepanjangannya, Create, Communicate, dan Deliver Value to a Target Market at the Profit. Gampangnya sih, menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai ke target pasar untuk dapat untung. Ya, pada dasarnya, ini adalah ringkasan pekerjaan seorang pemasar. Tapi, yang bikin ini menarik bukan definisinya, melainkan bagaimana setiap elemen ini sudah berevolusi total di zaman sekarang. Yuk kita mulai dari C yang pertama, create value, atau menciptakan nilai. Dulu kita mungkin kenal ini sebagai manajemen produk, tapi aturan mainnya sekarang udah beda banget. Proses yang tadinya serba rahasia di dalam perusahaan, sekarang jadi jauh lebih terbuka. Nah, coba lihat perbandingannya. Dulu kan, riset dan pengembangan itu kayak resep rahasia yang dijaga ketat di dalam perusahaan. Sekarang, kita masuk ke era yang namanya inovasi terbuka. Artinya, ide-ide terbaik itu bisa datang dari mana saja, dari seluruh penjuru dunia. Contoh yang paling sering disebut itu Pringles. Jadi P&G, perusahaan raksasa di baliknya, pengen banget bisa cetak gambar-gambar lucu di keripik kentangnya. Tapi, tim internal mereka sendiri, para ilmuwan pinternya, ternyata nyerah. Terus gimana? Apa mereka bakar uang lagi buat riset? Enggak. Solusinya justru datang dari seorang pembuat kue kecil di Italia yang ternyata udah jago banget melakukan hal itu. Keren kan? Oke, nilai sudah berhasil kita ciptakan. Terus apa? Nah, kita masuk ke C yang kedua, communicate, atau mengomunikasikan nilai. Ini dunianya manajemen merek. Dan percayalah, ini udah bukan lagi sekedar soal bikin logo yang keren atau kemasan yang eye-catching. Pergeserannya ini benar-benar fundamental. Dulu kita fokus jualan fitur dan manfaat produk. Sekarang kita menjual sebuah perasaan. Merek itu bukan lagi apa yang Anda jual, tapi sebuah janji, sebuah pengalaman yang harus dirasakan konsumen di setiap interaksi mereka dengan kita. Nah, coba lihat, evolusi hubungan ini. Dulu, para pemasar itu perang untuk mendapatkan mind share. Gimana caranya supaya merek kita nempel di benak konsumen? Lalu, perangnya naik level ke heart share, yaitu menyentuh hati mereka. Tapi sekarang, ada level tertinggi yang jadi medan pertempuran baru, yaitu spirit share. Ini soal nilai-nilai. Jadi intinya apa sih spirit share itu? Ini tentang membangun koneksi di level yang paling dalam. Bukan lagi soal produk Anda, tapi soal apa yang Anda perjuangkan sebagai perusahaan. Konsumen zaman sekarang itu mau terhubung sama merek yang juga peduli sama dunia. Ya, seperti inisiatif-inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan misalnya. Dan yang terakhir, kita sampai di huruf D, yaitu deliver, atau memberikan nilai. Dulu ini kita sebutnya manajemen pelanggan. Tapi siap-siap ya, karena perubahan di bagian ini mungkin yang paling radikal dari semuanya. Jadi, kita nggak lagi ngelihat pelanggan itu cuma sebagai barisan data di spreadsheet yang bisa kita tembaki email promosi terus-menerus. Bukan. Paradigma barunya adalah membangun kemitraan yang sejati. Tapi, kemitraan itu bentuknya kayak gimana sih? Pertanyaan bagus kan? Ini membawa kita ke sebuah konsep kunci, ko-kreasi, atau menciptakan sesuatu bersama-sama dengan pelanggan. Tapi apa artinya ini di dunia nyata? Gimana caranya perusahaan bisa melakukan ini? Artinya kita benar-benar membuka pintu dan mengundang pelanggan buat masuk. Mereka bukan lagi cuma penonton pasif. Mereka bisa jadi co-designer yang ikut ngerancang produk baru. Bahkan jadi co-marketer yang bantu bikin iklan kita. Mereka adalah mitra, bukan lagi sekedar target. Jadi, setelah kita membedah ketiga pilar tadi, create, communicate, dan deliver, apa sih gambaran besar dari realitas baru pemasaran ini? Mari kita simpulkan. Nah, intinya ada di tiga kata ini. Tolong diingat baik-baik ya. Terbuka, emosional, dan kolaboratif. Itulah wajah baru dari manajemen produk, manajemen merek, dan manajemen pelanggan. Ini bukan sekedar polesan strategi loh, ini adalah penemuan kembali pemasaran itu sendiri dari akarnya. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif dan bikin mikir. Kalau pelanggan Anda ikut menciptakan produk Anda, ikut menciptakan iklan Anda, jadi siapa sebenarnya yang punya merek Anda? Di dunia ko-kreasi ini, batasan kepemilikan itu jadi kabur, dan ini akan selamanya mengubah cara kita mendefinisikan apa itu sebuah merek.